Tetap lah yang pertama, kita dapat pendidikan itu pertama dari orang tua. Abis itu sekolah menurut gue juga, dan sekolah ini harus memasukkan kurikulum tentang sexual education. Sexual education bukan mengajarkan free sex, tapi mengajarkan juga masalah konsen tentang badan lo, bagaimana lo misalnya mencegah infeksi menular seksual. Apa 3 kata yang terbersit di pikiran kalian pertama kali ketika mendengar kata seks? Kehangatan, Intimacy, basah, aftercare, kulit. foreplay. Oke, nah ngomongin seks dengan seks edukasi. Waktu kecil kalian pernah dapet nggak seks edukasi ini? Kalau secara komprehensif atau secara formal sih enggak, cuman nenek gue kan orang Madura, jadi gue banyak dapet urusan untuk menjaga diri gitu dari dia, karena Madura itu sangat kaya dengan cerita ranjang asmara. Kalau sekolah SD paling ada SPG datang untuk menawarkan pembalutnya mereka, dan menurut gue itu bagus sih, karena kan sebenarnya di sekolahan gue pada zaman itu cuma diajarkan untuk masalah biologi, which is organ-organ lo doang, tapi nggak mencakup segala macam yang seksualitas itulah. Dan kalau gue dapet, tapi itu juga setelah ngobrol dengan teman-teman yang di sini itu juga privilege tersendiri, karena gue dapetnya pas 6 SD dan lagi di luar gitu kan, jadi bukan sekolah di sini. Bisa melihat perbandingannya lah, pengetahuan sex education gue dengan teman-teman yang di sini gimana gitu, karena nggak hanya cara pakai kondom, tapi juga cara menghargai satu sama lain, tubuh satu sama lain, minta izin, dan juga bener-bener get to know your body, dan tubuh-tubuh itu disebut ya kata-katanya gitu. Jadi mungkin yang kalau di sini masih pakai istilah-istilah gitu. Itu udah gue dapet. Lu diajarin pakai kondom umur berapa? 6 SD. Terus bagaimana cara mereka mengajarkan lo untuk memperkenalkan lo dengan kondom gitu di 6 SD itu? Klise sih sebenarnya, pakai dia disebarin kondom, pisang atau timun. Jadi benar-benar diajarin aja, dibuka. Oh, benar-benar diajarin cara pakainya. Gitu. Tapi sebelum diajarkan untuk menggunakan kondom itu berarti ada pendidikan sebelumnya dong. Nggak langsung kenapa? orang datang bret gitu nih kondom gitu kan. Kenapa harus pakai, apa keuntungannya gitu. Hal-hal kayak apa aja sih yang pengen kalian tahu pada saat itu, tapi bingung mau tanya ke siapa? Sebenarnya kalau gue kebanyakan reaksi badan sih, waktu kita badan lagi ya pas menjelang menstruasi kan, berarti kan pas menstruasi pertama lah kan badan lu tuh udah mulai berubah dan mulai sensitif gitu, kayak misalnya kesenggol sama gebetan lu aja langsung tuang. Dan lu nggak ngerti kok kenapa badan lu begitu, terus tiba-tiba ada yang endut-endutan gitu, lu mau nanya siapa gitu, itu reaksi badan lu. Nah, itu yang gue sebenarnya banyak yang pengen tahu. Kalian setuju nggak nih kalau misalnya kita bilang sekarang beberapa kota besar, khususnya di Indonesia itu udah nggak tabu lagi saat membahas seks? Berarti pendidikan seks ini sudah semakin penting. Kalau gue bilang sih bukan yang nggak tabu sih, tapi karena informasi yang kalian dapatkan sekarang itu lebih gampang. So, sebenarnya tetap kayak tabu-tabu juga. Misalnya lu makan nongkrong di mana kan ngomong, lu menunya apa segala macam. Kalau kita kan nggak bisa ngomong, oh ya lu kemarin Ewita posisinya gimana, nggak gitu kan. Kalau gue sih alangkah baiknya kalau misal bisa diomongin yang kayak gini gitu, secara gampang aja. Secara gitu. casual aja. Iya, bukannya kita ngomong jorok, lu dikit-dikit ngomong jorok. Ini kan nggak ngomong jorok ya. Seks itu paling topik yang paling orang seneng untuk dengernya. Cuman mungkin misalnya gue ngomong macet, mungkin orangnya nggak kayak gini gitu. Dia dengerin, tapi mungkin dia nggak mau ngerespon. Nggak mau ngerespon. Atau mungkin pelan-pelan baru ntar ngerespon, atau nggak ntar orang-orang pada bar baru bilang, Susu, tadi lu ngomong kayak gini, gue boleh tanya gak? Gitu, gitu. Tapi memang harus ada orang yang mulai ngebuka aja omongan. Kan kita nggak ngomongin jorok, kita ngomongin apa yang terjadi tiap hari. Tentang informasinya gitu. Ya. Terus kalau menurut kalian tuh pendidikan seks seperti apa sih yang harus banget diketahui sama seorang perempuan, apalagi yang masih muda? Kalau bagi gue sih kasih waktu dan ruang untuk anak perempuan itu eksplorasi tubuhnya sendiri ya. Ngaca misalnya setiap hari. Get to know yourself gitu kan, touch yourself gitu every day, know your turn ons and your turn offs, nyamannya kayak gimana. Selain dari kita mengenal badan sendiri, nyaman juga sama diri sendiri. Ketika kita tidak nyaman, kita juga jadi ngapa-ngapain sama orang juga susah. Orang kita tidak bisa punya penerimaan sama diri kita sendiri juga kita susah. Akhirnya kita tidak bisa menikmati seksnya itu sendiri Betul, later. karena kan
itu karena ketidaktahuan kan. Ketika kita tidak tahu gitu, terus kita berinteraksi sama orang, lo komunikasi juga susah. Itu. Cuman kalau gue bilang, kalau gue ngajarin sama anak-anak muda, yang pertama adalah konsensual. Terus ketika lo tidak nyaman, lo bisa ngomong bahwa gue tuh nggak nyaman begini. Gue tuh maunya kayak gini, gini, ya, gini. Dan juga ngerti bahwa lo punya organ yang sangat sensitif. Ketika dibelai mungkin akan terjadi reaksi badan dan kepala lo gitu. Apakah lo mau lebih atau enggak, itu yang punya kontrol lo sendiri. Nah, seberapa penting sih sebenarnya seks edukasi ini dan seberapa besar juga resikonya untuk perempuan khususnya yang masih muda dan tidak mendapatkan seks edukasi? Nah kalau bagi gue sih ini ya, dengan minimnya sex education dan juga minimnya ruang untuk kita bisa sebagai perempuan untuk bisa bertanya dan eksplorasi tersebut, jadi kita juga nggak tahu apa yang enak buat tubuh kita, apa yang nyaman, apa yang aman, dan juga boundaries itu nggak dipelajarin gitu kan, jadi nggak bisa bilang tidak gitu kan, nggak bisa bilang no. Nah makanya itu dampaknya ke kehamilan dini, terus jadinya tubuh kita belum siap mengandung jadi udah mengandung gitu kan, itu hal-hal yang nggak dipikirin gitu kan. Ketika melakukan tuh enak-enak aja gitu. Terus juga tiba-tiba jadi ibu misalnya gitu kan, dan stigmanya tentu lebih besar ketika perempuan hamil dibanding tanggung jawab laki-lakinya gitu. Jadi menjadi orang tua yang sebenarnya belum siap untuk jadi orang tua itu sih yang sekarang lebih banyak terjadinya gitu. Mungkin kalau secara individu ketika kita nggak dapat sexual education, kebingungan kita terhadap apa yang terjadi sama badan kita sendiri tuh bikin pusing. Apalagi misalnya lo dapet cuma caplok dari Google atau enggak dari omongan orang. Then you start comparing yourself, your body to others experience gitu. Jadi itu kok lu kok begitu, kok gue kagak gitu. Terus lu jadi apa gue salah ya, kali ya? benar. Ada yang salah sama badan gue. Itu salah satunya. Dan ketika lo punya relasi sama pasangan dan lo tidak mengenal badan lo sendiri dan lo tidak berpengetahuan, yang terjadi adalah ya mungkin keketangan di ranjang gitu, atau nggak pernah mau kasih tahu sama pasangan, gue lagi pengen nih gitu. Sebenarnya siapa sih yang harusnya mengajarkan kita tentang seks edukasi ini? Sebenarnya mulai dari rumah, orang tua. Sebenarnya itu kayak make it a dinner table conversation aja gitu loh dengan anaknya, gak kasih waktu dan ruang untuk anak itu juga bertanya gitu kan. Sekarang kan kita di dalam rumah aja takut untuk bertanya gitu misalnya. Jadi kayak orang tua itu benar-benar harus jadi ini nomor satu ya, jadi tempat nomor satu untuk anak-anaknya bertanya. Tapi juga sekarang gue juga perhatiin kan komunitas, platform, organisasi itu banyak banget kan ngomongin tentang sex ed, yang malah mungkin informasinya lebih legit lah dibanding kita nyari-nyari di tempat lain gitu kan. Nah itu juga bisa nih dipakai buat anak-anak muda untuk cari safe space seperti itu gitu. Tetap lah yang pertama, kita dapat pendidikan tuh pertama dari orang tua. Sekolah ini harus memasukkan kurikulum tentang sexual education. Sexual education bukan mengajarkan free sex, tapi mengajarkan juga masalah konsen tentang badan lo, bagaimana lo misalnya mencegah infeksi menular seksual. Sementara seksualitas ini adalah hal yang jauh lebih besar dari itu. Cuman kalau misalnya ngomongin masalah dari rumah ya, apalagi kita tinggal dengan culture Indonesia, itu dianggapnya adalah hal yang tidak pantas diomongin sama orang tua gitu loh. Kadang jadi suka bingung sendiri kalau mau nanya segala macam. Nah, apa sih fungsinya konsen ini dan kenapa dia masuk ke dalam seks edukasi? Yang terjadi adalah, lalu ceritain dah pengalaman lo kenapa itu tidak ada konsen, ya kan? Nah, salah itu satunya. Terjadinya nanti pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu kan, karena hanya satu pihak. Apalagi kalau itu udah masuknya ke ada power play ya, maksudnya kayak yang satu lebih tinggi gitu, yang satu lebih punya kuasa gitu kan, relasi kuasa. Jadi harus apa-apanya tuh imbang, harus diomongin, harus ada izin, dan bener-bener enaknya gimana nih satu sama lain. Dan konsen itu juga bukan bukan sekali bertanya terus udah gitu, one time thing, enggak. Bener-bener setiap kali lo mau melakukan sesuatu itu harus di reiterate lagi gitu. Oke, nah ngomongin tentang konsen dalam relationship ini kan sebenarnya agak jarang ya diomongin. Nah, asal sayang orang langsung mau aja, padahal ini penting banget. Kalau kalian tuh gimana ngomongin masalah konsen ke pasangan sendiri? Gue dulu waktu pacaran juga gue banyak gitu yang gue bagi tuh, bukan masalah oh ya kita mau punya anak berapa misalnya, oh ya kita mau tinggal di mana atau finansial doang gitu, tapi memang hal-hal yang lain nanti yang gue udah pikirin bahwa oh ya nanti lu kalau misalnya posisi kayak begini bahkan lu nggak apa-apa atau enggak gitu. Jadi kalau lo nggak bisa ngomongin hal-hal begini di awal hubungan gitu, lo gimana ke depannya?
Dan itu yang suka di take it for granted gitu loh, maksudnya jadi kayak dikiranya oh udahlah jalanin aja dulu gitu kan. Dan tadi udah karena sayang aja jadi seakan-akan bisa nih ngapain aja gitu kan. Nah itu yang salah, padahal konsen itu diterapkan dengan apa ya, membantu komunikasi kita satu sama lain juga gitu kan. Nah, kalau misalnya bergeser ke masalah pernikahan, ngomongin tentang konsen ini kan untuk beberapa orang mungkin agak sedikit kurang enak dibicarakan, apalagi dari sisi perempuannya, sehingga menimbulkan banyak pemerkosaan dalam pernikahan gitu. Nah, gimana sih sebenarnya cara yang baik untuk menyampaikan ke pasangan kalau aduh lagi cannot lagi kita nih? Ya balik lagi kan, kalian tuh komunikasinya begini sama pasangan. Kalau misalnya kebanyakan nggak enak, yang gue sering dengar, perempuan aja ketika melakukan hubungan seksual dan dia sakit, dia nggak pernah mau ngasih tahu sama pasangan bahwa itu sakit, dan dia pikir sakit itu wajar. Padahal kan melakukan hubungan seksual harusnya nggak sakit gitu. Jadi unless ini emang lo suka sakitnya, itu beda lagi nggak sih? itu beda lagi. Iya. Kita harus mikirin pleasure diri kita sendiri dulu gitu loh. Dan kalau kita berada di suatu hubungan yang bahkan kalau sakit aja kita nggak bisa vokalisasikan itu kan ya udah salah sih, maksudnya kayak itu nggak bisa kayak gitu bener-bener. Dan beda sakit yang enak dengan sakit yang enggak gitu kan. Sakit yang enggak tuh seakan-akan kita kayak dibungkam aja gitu, kayak ya udah deh kita pendem aja sendiri gitu. Atau justru yang gue juga nggak sukanya adalah kalau misalnya pasangan kita aja yang selesai terus kitanya enggak, itu kan kayak kesel kan, terus nggak ada yang mikirin gitu, terus kita harus nyelesain sendiri kan, bye dong. Nggak bisa dong kayak gitu. Benar. Nah, dalam profesi kalian sehari-hari kan cukup aktif nih ngomongin tentang seks. Apa yang kalian lakukan untuk membantu memberikan seks edukasi ke lingkungan? Kalau gue sih berbagi dengan apa yang gue tahu, dan berbagi juga dengan apa yang orang ceritakan ke orang lain. Karena kita nggak sendirian. Ketika kita tidak berbagi pengetahuan ini, kita nggak tahu bahwa kita tuh merasa bahwa dengan keadaan ini tuh gue sendirian. I feel lonely. I feel I'm the only one. Sebenarnya enggak. Kalau kita misalnya bisa ngomong, berdiskusi tentang ini dan terbuka, we know that we are not the only one, dan itu kita bisa lebih embrace dengan keadaan kita gitu, apapun relasinya, apapun situasinya, apapun orientasinya, itu sih. Kalau gue sebenarnya cukup dengan menjadi safe space buat orang-orang untuk cerita ya, karena tanpa gue berkeluar-keluar, orang udah lihat ini sexually empowered woman nih gitu ya. Kayaknya gue bisa nih ngomong sama dia, dan sama gue ngomong nggak pernah dijudge, nggak pernah gue nggak pernah gue second guess gitu kan. Makanya semua teman-teman gue bisa dengan nyaman dan aman ngomong sama gue.